saya Gita Apriliani. Perkenalkan, nama saya Dini Azriani. Nama saya Diandra Aprilia. Nama saya Cair Nisa. Dan perkenalkan, nama saya Adismi Nurani. Nah, di sini kami ingin menjelaskan tentang peran Bung Hatta dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tentu tidak lepas dari perjuangan para tokoh-tokoh nasional. Salah satunya Muhammad Hatta atau akrab disapa dengan Bung Hatta. Sejak sebelum hingga proses proklamasi berjalan, Muhammad Hatta lah yang selalu mendampingi Soekarno. Seperti yang kita ketahui, Muhammad Hatta merupakan sosok yang mendampingi Soekarno ketika melangsungkan upacara proklamasi kemerdekaan. Nah, selain menjadi pendamping, Muhammad Hatta juga berperan penting dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tanpa jasa Bung Hatta, Indonesia tak akan bisa menjadi negara yang merdeka seperti saat ini. Lantas, apa saja peran Bung Hatta dalam persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Berikut peran Bung Hatta dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelum kemerdekaan Indonesia, Muhammad Hatta dan Soekarno sempat diasingkan ke Rengas Dengklok oleh golongan muda agar terhindar dari pengaruh Jepang. Nah, selama di pengasingan inilah Muhammad Hatta dan Soekarno ini terus didesak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah mereka setuju, Muhammad Hatta dan Soekarno pun dikembalikan ke Jakarta untuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia bersama Ahmad Subarjo. Muhammad Hatta juga diketahui menyumbangkan kalimat pertama dalam teks proklamasi yang berbunyi hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Makna di balik kalimat itu adalah untuk bisa mencapai kemerdekaan, maka harus ada pelaksanaan yang nyata. Naskah proklamasi yang selesai disusun kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, setelah teks proklamasi selesai, Soekarno pun didesak oleh golongan muda untuk segera membacakan teks tersebut. Tetapi Soekarno tidak mau karena Muhammad Hatta belum hadir. 5 menit sebelum upacara, Muhammad Hatta akhirnya muncul dan mengikuti upacara bersama Soekarno. Muhammad Hatta pun mendampingi Soekarno selama pembacaan teks proklamasi berlangsung. Usai pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, Muhammad Hatta secara resmi dilantik sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Nah, ia juga mendampingi Soekarno sebagai Presiden Indonesia pertama sejak tahun 1945 sampai dengan 1956. Nah, setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, Muhammad Hatta juga terus berjuang untuk mendapatkan kedaulatan Republik Indonesia. Setelah pembacaan proklamasi Indonesia, Muhammad Hatta terus berjuang untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Meskipun telah merdeka, Belanda enggan mengakui kedaulatan Indonesia. Belanda masih ingin berupaya merebut Indonesia melalui jalur agresi militer dan perjanjian internasional. Beruntungnya, Indonesia memiliki sosok Muhammad Hatta yang berbekal tekad dan kemampuannya. Muhammad Hatta berhasil mendesak dan mengambil simpati dunia pada konferensi meja bundar. Akhirnya, Indonesia mendapatkan pengakuan dari Belanda dan dunia. Sekian yang dapat kami paparkan dari materi ini, dan kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.